Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين، ونسألك يا ربنا فهم علمائك المفسرين العاملين وإلهام أوليائك الصالحين، واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع حبيبك سيدنا محمد، وارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kita muliakan dan kita cintai, guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, juga yang sangat kami muliakan para pecinta Al-Quran, para pencari ridha Allah, para pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para orang tua kami, para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk dalam meniti kebaikan. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, urusan dunia ataupun urusan akhirat, memberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Allah hendak mencabut nyawa kita, semoga kita dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas karunia-Nya, sehingga kita dipermudah oleh Allah untuk bergabung dalam mentadabburi ataupun merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muqaddimah tafsir ini kita sudah sampai kepada surah Yusuf ayat ke-43, yang mana di dalam ayat yang akan kita baca di situ ada kisah seorang raja yang bermimpi. Kemudian mimpi ini mimpi yang agak aneh, sehingga raja mengumpulkan pembesar-pembesarnya, bertanya kepada mereka agar bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akan tetapi dari mereka gak ada yang mampu menafsiri, mentakbirkan mimpi tersebut. Yang hanya mampu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Berbicara dengan mimpi, tentu seseorang ketika tertidur bisa saja mimpi baik. Mimpi baik, mimpi bertemu Rasulullah, mimpi umrah, mimpi haji, mimpi sholat dan seterusnya. Dan tentu biasanya berharap kalau mimpi itu baik, semoga menjadi kenyataan. Dan bisa jadi mimpi jelek, mimpi buruk. Kadang bertanya-tanya, ini apa maknanya? Dan berharap tentunya di saat mimpi buruk, berharap agar mimpi ini tidak terjadi. Dan kadang mimpi ini sering mengganggu pikiran kita, terutama jika mimpinya mimpi yang buruk. Kadang tiba-tiba kita lagi tidur, tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk, kemudian sulit untuk melanjutkan tidur kembali. Maka dalam mimpi ini ada aturan ataupun pendidikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana sunnah untuk dilakukan bagi orang yang mengalaminya, baik itu mimpi baik ataupun mimpi buruk. Termasuk pendidikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita bermimpi dan mimpi itu adalah mimpi buruk. Maka di sini setidaknya ada 5 pendidikan yang sunnah kita amalkan. Yang pertama adalah meludah ke arah kiri. Yang pertama meludah ke arah kiri. Tapi meludah tidak mengeluarkan ludah sebanyak 3 kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari buruk mimpi tersebut. Mimpi misalnya mimpi mau dibunuh orang, tiba-tiba bangun. Ya Allah, jauhkanlah dari mimpi buruk tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dianjurkan yang ketiga adalah memohon ampun meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan daripada kejelekan syaitan, kejahatan syaitan. Karena mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah merubah posisi tidur kita. Di saat mimpi buruk, itu disunahkan kita nanti merubah posisi tidur. Dan yang terakhir adalah melakukan sholat. Melakukan sholat, dan ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam satu hadisnya, ar-ru'yal hasanah minallah, mimpi baik itu datangnya dari Allah. Mimpi bertemu Rasulullah, mimpi sholat, mimpi bersedekah, mimpi i'tikaf di masjid misalnya. Mimpi baik itu adalah datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhadditsu bihi illa man yuhib. Jika di antara kalian semua bermimpi dan mimpi itu mimpi baik, mimpi indah, mimpi yang menyenangkan, maka fala yuhadditsu bihi illa man yuhib. Maka jangan bercerita kepada orang lain kecuali orang itu memang suka dengan mimpi kita. Jadi di saat kita mimpi baik, bolehkah kita bercerita kepada orang lain? Boleh. Asalkan jangan dusta. Jangan berdusta, dan catatan juga mimpi itu tidak ada kaitannya, tidak menjadikan dirinya sombong. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billah min syarriha. Dan di saat kita mimpi jelek, mimpi buruk, maka berlindunglah kepada Allah min syarriha, daripada keburukan mimpi tersebut. Wa min syarri syaitan, dan meminta pertolongan perlindungan kepada Allah min syarri syaitan, dari keburukan syaitan. Wal yatfil thalathan, dan hendaknya meludah 3 kali. Dan sebagian riwayat yang lain menyebutkan fal yabsuk an yasarih, meludah ke arah kirinya. Kemudian wala yuhaddits biha ahadan fa inha lan tadurrah. Dan enggak usah cerita kepada orang lain. Jika kita mimpi buruk, enggak usah bercerita kepada orang lain. Fa inna, karena mimpi buruk, lan tadurrah, tidak akan membahayakan. Tidak akan membahayakan. Sehingga sering kita dengar kalamnya guru kita Buya Yahya sering menyebutkan bahwasanya sejelek-jeleknya mimpi adalah sebaik-baiknya di saat kita terbangun. Kita mimpi dikejar harimau, mimpi dikeroyok orang, dipukulin. Kita takut, sakit, tiba-tiba bangun, alhamdulillah cuma mimpi. Atau sebaliknya, sebaik-baiknya mimpi itu adalah sejelek-jeleknya di saat kita bangun. Kita lagi puasa, lapar, panas, cuacanya misalnya. Kemudian kita tidur dalam mimpi kita. Di situ ada hidangan, berbagai macam hidangan, minuman. Baru mencicipi satu suap, tiba-tiba bangun. Cuma mimpi. Jadi sebaik-baiknya mimpi itu adalah sejelek-jeleknya di saat bangun. Begitu juga sejelek-jeleknya mimpi adalah sebaik-baiknya di saat kita bangun. Baik. Dalam ayat yang akan kita baca ini adalah berkaitan dengan takbir mimpi. Berkaitan dengan tafsir mimpi. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Wa qala, dan berkata al-maliku, raja, seorang raja Mesir di kala itu. Raja Mesir ini berkata, inni sungguh aku ara sab'a baqaratin, aku bermimpi 7 ekor sapi, 7 ekor betina, ekor sapi betina. Simanin yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijafun. 7 sapi tadi yang gemuk itu dimakan. Sab'un ijafun, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ini mimpi aneh. Ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin, dan 7 tangkai gandum, atau kalau kita 7 tangkai padi, khudrin yang hijau, wa ukhra yabisat, dan 7 yang lainnya adalah kering. Ini berkaitan dengan makanan pokok semuanya. Daging sapi adalah lauk makan. Kemudian gandum berkaitan dengan makanan. Makanya raja ini gelisah, ketika bermimpi gelisah. Akhirnya apa yang dilakukan raja? Raja melakukan, mengumpulkan, mengundang, memanggil para pembesar-pembesar istana. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesar raja, aftuni, jelaskan kepadaku, fi ru'yaya, tentang mimpiku, in kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian semua mengetahui tentang ta'bir, tafsir mimpi tersebut. Akhirnya para pembesar ini berkata, qalu, mereka berkata, adghathu ahlam, mimpi tersebut adalah mimpi kosong, bunga tidur, mimpi kosong, enggak ada artinya. Sehingga wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, sehingga kami, kata mereka, kami tidak mengerti, kami tidak tahu tentang tafsir mimpi tersebut. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasannya ini pembesar-pembesar raja di saat ditanya tentang takbir mimpi tersebut, mereka tidak ada yang satupun yang mampu menafsirkan, menakbirkan mimpi tersebut. Dapat kita ambil faedah bahwasannya di saat kita ditanya akan masalah, kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka bukan aib. Bukan suatu aib jika kita menjawab la adri, tidak tahu. Dan ini pernah dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik suatu ketika pernah ditanya, diceritakan, dikabarkan bahwasannya 40 permasalahan. Ditanya 40 masalah, tapi Imam Malik menjawab 36 dengan kata-kata la adri, tidak tahu. Beliau hanya bisa menjawab 4 pertanyaan, dan memang gaib. Jadi di saat kita ditanya akan masalah, kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka katakanlah la adri, tidak tahu. Akan tetapi ya kalau kita adalah memang talibul ilm, pernah belajar, ya nanti setelah itu perlu dibahas, dicari jawabannya. Di saat para pembesar-pembesar raja tidak satu orang pun yang mampu menjawab, menafsirkan mimpi tersebut, maka salah satu dari pelayan raja itu mendengar dan ikut berkomentar. Wa qala alladzi naja minhuma, wa qala, dan berkata, alladzi naja minhuma, yang selamat dari 2 orang. Orang yang selamat dari 2 orang ini, 2 orang ini adalah waktu itu adalah temannya Nabi Yusuf di penjara. Jadi Nabi Yusuf itu ditemani oleh 2 orang di penjara, dan ini sudah
dibaca ayat sebelumnya. Dua orang ini bermimpi. Yang satu bermimpi membawa makanan di atas kepalanya kemudian dimakan burung. Dan yang satu bermimpi memeras anggur. Akhirnya dua orang tadi bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar ditafsirkan apa makna daripada hadis tersebut, daripada mimpi tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan bahwasannya salah satu di antara kalian nanti ada yang dibebaskan dari penjara dan akan diangkat menjadi pelayan istana, pelayan raja. Dan yang satu akan dibunuh, dihukum, dipancung. Dan ini menjadi kenyataan. Nah, ini orang yang selamat dari penjara kemudian diangkat menjadi pelayan raja, suka menyediakan air buat raja. Ini berkomentar, wa qala alladzi naja minhuma, dan berkata orang yang selamat dari dua orang tadi, waddakara, dan dia ini pelayan tadi ini mengingat, waddakara mengingat ba'da ummati, setelah waktu yang cukup lama. Karena ketika orang itu dibebaskan dari penjara, Nabi Yusuf sempat berpesan, mengirim pesan agar disebut Nabi Yusuf di hadapan raja. Akan tetapi orang ini lupa, tidak menyampaikan pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dengan kejadian ini pelayan ini ingat, iya waktu itu Nabi Yusuf waktu itu pernah berpesan dan pernah menafsirkan, mentakwil mimpiku, dan itu menjadi kenyataan. Waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum. Akhirnya pelayan tadi berikut komentar, ana unabbiukum, aku akan memberi kabar, akan mengabarkan kepada kalian semua wahai raja dan para pembesarnya, bitakwilihi, dengan takwil mimpi tersebut. Fa'arsilun, maka izinkan aku untuk datang, untuk diutus kepada orang yang mampu untuk menakwilkannya. Akhirnya dikasih izin. Pelayan tadi dikasih izin untuk mendatangi Nabi Yusuf. Akhirnya datanglah utusan tadi, pelayan tadi, Yusufu ayyuhas siddiqu, Yusufu, hai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang sangat jujur. Dan ini bukan basa-basi. Jadi orang tadi, pelayan tadi mendatangi Nabi Yusuf ke penjara dan memanggil ayyuhas siddiq, wahai yang sangat jujur. Dan ini bukan basa-basi. Karena memang Nabi Yusuf itu jujur. Ucapannya sama dengan perilakunya. Bahkan dalam takbir mimpi sendiri, mimpi yang pernah ditafsirkannya memang menjadi kenyataan. Makanya ayyuhas siddiq, wahai orang yang sangat jujur. Dan itu termasuk apa? Termasuk sifatnya para anbiya, para rasul. Sehingga sifat yang wajib kita ketahui untuk para rasul dan para nabi adalah ada 4. Arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Di antaranya apa? Jujur. Seorang rasul, seorang nabi itu harus jujur. Pasti jujur. Maka seorang pelayan tadi berkata, aftina, tolong jelaskan kepada kami, kepadaku, fi sab'i baqaratin simanin, tentang mimpi. Yang mana mimpi di situ terdapat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijafun, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulatin, dan 7 tangkai yang hijau. Wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai lagi yang kering. Tolong kasih tahu apa makna daripada mimpi tersebut. La'alli arji'u ilan nas, semoga aku bisa kembali kepada manusia. Maksudnya kembali kepada raja, kembali kepada para pembesarnya. La'allahum, kemudian menceritakan mimpi tersebut. La'allahum ya'lamun, sehingga mereka tahu tentang makna daripada takbir mimpi tersebut. Akhirnya qala, Nabi Yusuf berkata, di sini Nabi Yusuf tidak dendam, tidak mencaci, tidak ngomel lah kalau bahasa kita. Tidak mengomel bagaimana ini orang ketika dipenjara kan dikasih pesan.
agar pesan itu disampaikan ke raja, tapi orang ini gak menyampaikan karena lupa. Nabi Yusuf orangnya pemaaf, gak ngomel. Kamu ini ada maunya, datang ke sini kalau ada maunya. Pas giliran aku pengen sesuatu, kamu gak menyampaikan. Enggak seperti itu Nabi Yusuf. Langsung menjawab. Qala Nabi Yusuf berkata, tazra'una sab'a sinina da'aban. Tazra'un, maka bercocok tanamlah kalian, bercocok tanamlah kamu sab'a sinin, selama 7 tahun, da'aban secara terus menerus. Fama hasartum, dan apa yang kalian panen dan hasilnya nanti, fadharuhu fi sumbulih, maka tinggalkanlah di tangkainya. Jadi jangan dipretelin. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang akan kamu makan. Jadi Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita menafsirkan mimpi bahwasannya 7 ekor sapi yang gemuk itu maksudnya 7 tahun itu akan ada masa di saat menanam pohonan akan ada buahnya, akan ada hasilnya. Dan nanti di saat panen itu jangan dimakan semua. Jangan dimakan, jangan dihabiskan semua, disimpan. Karena thumma ya'ti ba'da dzalika, karena setelah itu nanti akan datang, setelah 7 tahun tadi akan datang lagi sab'un syidadun, 7 tahun lagi, syidadun masa yang sulit, kemarau panjang, sehingga tanaman-tanaman ini pohon enggak ada yang jadi, enggak ada yang tumbuh. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna, sehingga kamu punya bekal untuk makan di masa susah itu. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit yang kamu simpan yang nantinya untuk digunakan untuk bercocok tanam kembali. Jadi tafsir mimpinya Nabi Yusuf ini menakwil mimpi 7 ekor sapi yang gemuk itu adalah 7 tahun masa subur. Saat menanam akan tumbuh, akan ada buahnya, akan ada hasilnya. Kemudian 7 tahun 7 ekor sapi yang kurus itu takbirnya apa? Takbirnya adalah akan datang masa sulit, masa kemarau. Maka hendaknya 7 tahun yang pertama ini hasil panennya jangan dihabiskan semua, disimpan untuk menghadapi masa-masa sulit. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Setelah 7 tahun yang masa-masa sulit itu akan datang setelah itu 1 tahun yang mana di tahun itu yughathun nas, akan dikasih hujan manusia, maksudnya akan subur kembali. Wa fihi ya'sirun, dan di tahun itu akan memeras anggur, atau kalau sekarang ya intinya makmur gitulah bahasa sekarangnya. Jadi 7 tafsir mimpinya itu 7 tahun yang pertama akan mengalami masa subur, 7 tahun yang kedua akan mengalami masa susah, dan kemudian tahun berikutnya akan kembali normal. Itu tafsir mimpi yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa sih hikmahnya? Apa itu kaitannya dengan kalau kita terapkan dengan keadaan kita di zaman sekarang? Ini kan kisahnya di zaman dulu, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah akan bisa kita praktekkan atau kita kaitkan dengan permasalahan yang sekarang bisa? Sehingga dalam ayat ini seolah-olah Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita itu jangan boros. Kalau punya rezeki jangan boros, simpankan, sisihkan rezeki itu untuk masa depan kita. Ditabungin atau diinvestasiin lah kalau bahasa sekarang. Dan investasi itu bukan berarti tidak mengkonsumsi, akan tetapi dikonsumsi di masa yang akan datang, di kemudian hari. Artinya Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, seolah-olah mengajarkan kepada kita selagi kita masih produktif, usia kita masih muda, masih produktif,
Maka ayo kita kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh karena akan datang masa sulit. Karena akan datang masa sulit kita. Pasti kita akan, dan kita pasti akan sampai pada usia tua. Itu masa sulit. Di mana di masa tua kita tidak bisa lagi produktif, tidak bisa lagi untuk bekerja. Maka ayo dari sekarang kita harus menyiapkan dari sekarang. Jika ada gaji atau apa, jangan dihabiskan semua. Disisihkan. Itu mungkin bisa dimaknai atau dipraktikkan, dikaitkan dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.